Sidang cerai Inara Rusli versus Virgon Tambunan batal mencapai agenda kesimpulan seperti yang diungkapkan Feby Carol, kakak Virgon, akhir pekan lalu. Pasalnya, pihak Inara kembali mengajukan saksi ahli untuk menguatkan gugatannya terkait hak asuh anak. Seorang psikolog dan pendidikan keluarga dihadirkan Inara melalui kuasa hukumnya, Arjana Bagaskara. Keterangan saksi ahli memang cukup menyudutkan pihak Virgon yang dituding Inara terlalu ekstrim dalam mendidik anak-anaknya. Lalu benarkah Inara membawa borgol asli yang pernah digunakan Virgon untuk membelenggu kebebasan anak-anaknya? Kami menghadirkan ahli psikologi anak dan pendidikan keluarga. Pak Arif ini adalah praktisi dan juga akademisi untuk menguatkan dalil kita bahwa anak-anak ini lebih baik diasuh oleh Ibu Inara. Intinya adalah hak asuh jatuh ke ibunya jika bercerai. Alasannya kenapa? Karena biasanya seorang anak itu lebih dekat dan lebih lekat ke ibunya, seperti itu. Nah, kita kan ibu rumah tangga, udah gitu anak juga masih kecil-kecil. Nah, yang nomor 2 sama 3 kan umurnya cuma beda 11 bulan. Jadi ya mereka butuh kedekatan secara emosional sama aku secara intensif gitu. Selama perkawinan 9 tahun ini kan anak full time diasuh oleh Ibu Inara. Full time loh, ibu rumah tangga, housewife. Kenapa kita hadir ke ahli? Kita ingin bertanya, apa sih dampak psikologis dari anak-anak ini, ya kan? Ketika tiba-tiba misalnya dipisah dari ibunya. Virgon, bahkan dia berhari-hari berminggu-minggu di luar. Dia balik ke rumah itu 1 malam, jam 2 malam. Ini kita bicara hak asuh anak ya gitu. Bagaimana bentuk perhatian orang tua kepada anak, itu fakta persidangan yang tidak bisa dibantahkan terang benderang dalam persidangan. Ya, kekerasan yang saksi yang disampaikan sebelumnya dari pihak Virgon itu cuma perkara taruh minyak kayu putih ya. Iya. Terus dengan klien kami cuma bukan begitu cara memakainya. Itu kan cuma nasihat seorang ibu. Tapi menurut saksi di sana itu kekerasan. Nah, sedangkan fakta yang ada lagi saksi dari kita bahkan dikonfirmasi langsung sama saksi dari Virgon, yaitu orang tuanya, ibunya Virgon, itu mengkonfirmasi jelas bahwa borgol disediakan oleh Virgon untuk anaknya yang rewel atau nangis. Borgol itu asli, bahkan borgol itu besi, tapi setelah sidang itu pernyataan ibunya Virgon di dalam persidangan menyatakan itu borgol, tapi pas keluar waktu itu teman-teman menanyakan itu dibilang itu mainan. Kami juga sudah buktikan bahwa fakta-fakta didikan keras itu tuh tidak ada. Tapi kalau untuk membentuk karakter anak sebagai kepala keluarga, saya pikir hal yang wajar kalau kita mendidik anak untuk disiplin itu harus dengan tegas. Demi mendapatkan hak asuh anak, Inara rela menempuh segala cara termasuk memperlambat jalannya persidangan. Pasalnya, Virgon mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terkait hak asuh anak. Keduanya ngotot merasa paling layak dan berhak atas hak asuh ketiga buah hati mereka. Namun di sisi lain, saat sidang cerai Inara versus Virgon memasuki momen krusial, Feby Carol dan Eva Manurung, kakak dan ibunda Virgon, berharap Inara dan Virgon mau rujuk demi anak-anak dengan mengesampingkan ego mereka. Hanya saja Inara menegaskan bahwa ia tidak mau menjadikan anak sebagai tameng untuk rujuk. Inara juga tidak percaya pada kesetiaan Virgon, mengingat belum resmi menduda pun Virgon sudah dikabarkan dekat dengan pesinetron Kia Putri. Meski Virgon dan Kia Putri belum mengonfirmasi kedekatan mereka di depan awak media, Inara cukup yakin Kia Putri menjadi salah satu wanita dalam petualangan cinta Virgon. Itu urusan pribadi dia. Ya kan aku pisah bukan gara-gara apa. ya pisahnya kan gara-gara itu. Jadi udah gak heran lah. Ya gimana ya, dari dia sendiri juga bukan gak ada pasangan yang baru. Hanya mereka dan Allah yang tahu. Dan Pak Pul. Kalau aku sih gak ada istilah demi anak-anak ya. Karena yang jalin hubungan itu kan, yang jalin rumah tangga itu kan aku dan Virgon. Jadi aku gak mau melibatkan anak-anak menjadi tameng gitu atas semua keputusan yang kita berdua ambil. Jika kedekatan Virgon dan Kia Putri ditanggapi dengan santuy oleh Inara, tidak demikian dengan isu perselingkuhan Virgon dengan Tenri Anissa alias Tenten. Persatuan Inara dengan Virgon dan Tenten dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan perzinahan belum menemui titik terang. Restoratif justice antara Inara dengan Virgon dan Tenri Anissa
seolah menemui jalan buntu, lantaran kuasa hukum Virgon malah berkomunikasi dengan Arjana Bagaskara, pengacara yang menangani kasus perceraian mantan personil girl band Beksa itu. Padahal yang seharusnya mengawal kasus pencemaran nama baik dan dugaan perzinahan itu adalah pengacara Susanti Agustina. Kemarin itu sudah diundang, cuman Inara tidak hadir, Virgon tidak hadir, artinya kan kurang para pihaknya. Menurut informasi dari penyidik, justru yang datang Tenten. Dan kita sebagai lawyernya juga waktu itu Inara tidak menginfokan ke kita. Malah yang lucunya ini ada kadang-kadang nih dari saya nggak ngerti lah. Memang sebenarnya kita agak tersinggung juga gitu. Jadi yang seharusnya perkara pidana ini kan kita gitu lah yang menanganin. Perdata itu sendiri, ada lawyer sendiri gitu, siapa namanya, Bagas. Jadi ini harusnya dipilah-pilah. Nah, jangan yang hadir harusnya kita, yang dia berdamainya dengan lawyer yang lain gitu. Ini memang agak aneh juga gitu. Nah, inilah banyak ikut campurnya lawyer yang mungkin tidak paham kali dalam hal ini. Rebutan hak asuh anak yang kian panas juga terjadi pada Arvita Dwi Putri dan aktor Yama Carlos. Yama yang memenangkan gugatan hak asuh anak atas Arvita di Pengadilan Negeri Tangerang harus menghadapi Arvita di tingkat pengadilan tinggi karena wanita yang dinikahinya pada Oktober 2016 itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Tak tanggung-tanggung, Inara mengganti skuad kuasa hukumnya demi mengalahkan Yama yang tetap dibela oleh pengacara Richie dan Bernardinus Mali. Kemarin Yama menanggapi sesumbar Arvita dan Henry Indraguna kuasa hukumnya saat mereka menggelar preskon. Kan lucu aja si perempuan. Dulu awal-awal dengan gagah beraninya dan percaya diri kayak udah kemenangan di tangan si perempuan waktu tingkat pertama hak asuh mau direbut. Sekarang udah begini, pendamping yang baru mengajak hak asuh berdua. Gimana sih? Kok nggak konsisten? Jadi dari pihak sana juga terutama Arvita ya, dia tuh omong kosong. Waktu awal dia bilang katanya Yama Carlos klien kami ini mau ditemukan sampai detik ini. Dia nggak pernah nemukan dengan alasan dengan syarat ya harus dikawal. Kita udah menerima itu. Kita ada hanya bahwa oke, siap kapan dikawal. Ini cuma omong kosong. Saya masih belum berani karena yang ketakutan terbesar saya adalah ya begitu saya pertemukan yaitu tiba-tiba anak dibawa lari dan saya nggak sama sekali tidak dipertemukan, apalagi jangankan dipertemukan, dikasih akses untuk telepon pun saya khawatir lah kejadian yang 2 kali itu terulang gitu. Jadi saya juga saya juga berharap gitu, sampai sekarang masih berharap kalau ada perubahan yang baik gitu loh dari Bapak. Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 235 PDTG /2023 ya, maka daripada itu kami melakukan upaya hukum lanjut ya, karena kami melihat putusan ini kami anggap kurang cermat dalam memutuskan putusan di Pengadilan PN Tangerang ya, karena biar bagaimanapun juga anak itu kan usianya masih di bawah umur 10 tahun. Seharusnya menurut undang-undang hak asuh anak itu jatuh ke tangan ibu. Seharusnya putusan yang cermat itu yang kami harapkan, hak asuh anak itu diasuh oleh kedua belah pihak. Kalaupun misalnya pihak yang kalah mengajukan banding, itu hak mereka. Dan pada kesempatan itu, kami sebagai terbanding mempunyai kesempatan yang penuh untuk mengajukan kontra yang mau dibanding. Tak peduli Arvita mengganti kuasa hukumnya, Yama cukup yakin sejumlah bukti dan saksi yang dihadirkannya di Pengadilan Negeri Tangerang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Arvita dituding selingkuh dan sering pulang dalam keadaan mabuk, tidak layak mengasuh Marco, putra semata wayangnya. Satu, katanya Arvita itu mabuk-mabukan. Kami jelaskan karena saya ini selaku saksi sejarah di dalam hubungan mereka berdua, karena biar bagaimanapun juga Yama Carlos itu sahabat saya, Arvita sahabat saya. Kedua orang tersebut adalah sahabat saya sudah lama. Dan dari dulu itu saya selalu berprinsip kalian tidak boleh bercerai. Jadi berantemnya mereka tuh
kami menjadi pendamai. Bahkan dulu itu Arvita sudah tidak mau saya memberikan nasihat kita. Maka saya tidak pernah mau, kami tidak pernah mau menerima, ya, mendampingi dalam perceraiannya. Kami nggak pernah mau. Sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan Marco, Arvita akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan perkara di tingkat banding. Arvita yakin undang-undang perkawinan akan berpihak padanya, apalagi Marco baru berusia 6 tahun dan tidak bisa pisah dari dirinya. Sementara Yama mengklaim Arvita telah mencuci otak Marco hingga putranya itu takut bertemu dengannya. Ya sudah, tidak perlu lagi saling lapor-melapor. Nanti ada apa, lapor pidananya, lapor ini, lapor itu, lapor, semua dilapor-lapor. Biar bagaimanapun juga Arvita ini adalah ibu dari anak kalian berdua. Cobalah sama-sama gentleman, ya, sama-sama dewasa. Buat pendampingnya si perempuan yang baru nih, mereka kan teriak-teriak, dengan suara yang menggebu-gebu, bilang saya nggak dewasa lah, bilang saya apalah, bilang apa jejak digital lah. Sekarang coba Anda bandingkan, lebih parah mana? Anda bandingkan dengan darah daging saya dibawa ADP ke dalam kamar yang sama dengan ASP.